Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid selaku dosen ilmu komunikasi pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al-Azhar Mandar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester genap dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Sebagai gambaran deskripsi pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, di mana mata kuliah jurnalistik yang disampaikan ini diharapkan mampu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman bagi peserta perkuliahan atau mahasiswa mengenai pengertian jurnalistik berikut sejarahnya, ruang lingkupnya, konsep, tujuan, dan fungsi di dalamnya, termasuk fotojurnalistik, perkembangan pers, media massa, dan mengenai berita-berita dan jenis-jenisnya, serta produk jurnalistik lainnya. Dalam mata kuliah ini juga membahas mengenai wartawan dan fenomenanya, termasuk teknik reportase wartawan saat menjalankan kegiatan jurnalistik. Tujuan perkuliahan ini sebagai garis besar, mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan perihal kejurnalistikan. Kompetensi ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa memahami hakikat jurnalistik, mencakup teori dan konsep jurnalistik, sejarah dan perkembangan jurnalistik, aspek-aspek jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Yang kedua, mahasiswa memahami undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Yang ketiga, mahasiswa memahami seluk-beluk keredaksian, mencakup model organisasi pers dan pengelolaannya, tugas dan tanggung jawab redaksi, penyuntingan bentuk, isi, dan bahasa. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami dan terampil dalam menulis karya jurnalistik, mencakup menulis berita, feature, editorial, dan opini. Kemudian yang kelima, mahasiswa memahami dan terampil menggunakan perangkat olah kata dalam jurnalistik terkait pengolahan kata, penyuntingan, dan tata letak. Kemudian yang keenam, mahasiswa memahami dan terampil membuat produk pers seperti membuat berita dan menghasilkan suatu karya foto jurnalistik. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa memahami kondisi jurnalistik di lapangan serta mampu menganalisis melalui pendekatan keilmuan. Berikut ini adalah pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa yang saya awali dengan pertama pendahuluan, di mana dalam pendahuluan terkait kontrak kuliah dan pengantar mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Kemudian yang kedua terkait soal sejarah jurnalistik dan definisi jurnalistik. Kemudian yang ketiga terkait ruang lingkup komunikasi, penerbitan, kegiatan jurnalistik, jenis media massa, dan pengelompokan jurnalistik. Kemudian yang keempat terkait soal fakta sebagai bahan baku karya jurnalistik dan jenis-jenis fakta, bedanya fakta dan opini. Kemudian yang kelima, nilai berita dan penerapan nilai berita pada berita fakta. Kemudian yang keenam, menyusun sebuah berita berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan. Kemudian yang ketujuh, teknik menulis judul berita, headline, teknik menulis teras berita atau lead, teknik menulis tubuh berita atau body, kemudian teknik menulis kaki berita atau leg. Kemudian yang kedelapan terkait soal latihan menulis berita dengan konsep 5W tambah 1H dan jenis berita. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang kami gunakan adalah tatap muka, dan metode pembelajaran yang kami gunakan adalah metode ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus, serta pemberian kuis kepada mahasiswa. Untuk metode ceramah sendiri yang kami terapkan di sini adalah
agar mahasiswa dengan mudah memahami materi pembelajaran serta diharapkan terjadi interaksi personal antara mahasiswa dan dosen di tengah-tengah pemberian materi. Kemudian, sedangkan untuk diskusi, kelompok kami memberikan suatu permasalahan atau berupa studi kasus, tentunya terkait dengan fenomena terkini dalam dunia kejurnalistikan. Tujuan diskusi itu sendiri adalah agar mahasiswa dapat saling bertukar pikiran, memberikan solusi, serta memecahkan suatu permasalahan dengan harapan semua mahasiswa dapat lebih aktif lagi menyumbangkan ide-ide kreatif dan tentunya saling menghargai pendapat masing-masing. Untuk mempermudah penyampaian materi, kami senantiasa menyiapkan slide persentase buku ajar yang sesuai RPS. Sedangkan untuk sistem penilaian di sini saya menggunakan teori 10% aktivitas atau keaktifan pada mahasiswa, 20% tugas, dan diskusi 30% UTS dan 40% UAS. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Berikut mari kita saksikan. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, di mana minggu lalu kita juga telah membahas terkait soal media massa. Namun sebelum kita lanjut pertemuan hari ini, itu kita mencoba membahas terkait soal mengenal berita, fakta, dan opini. Pembahasan kali ini tentunya ada capaian pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu mengamati dan mengidentifikasi jenis berita, fakta, dan bukan fakta. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membedakan fakta dengan opini. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin meminta satu orang untuk membahas kembali terkait soal pembahasan kita minggu lalu, karena minggu lalu kita membahas terkait soal jenis media massa. Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Media massa itu adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, media massa itu terbagi menjadi dua, ada media massa cetak dan ada media massa elektronik. Media massa cetak itu mencakup surat kabar, pamflet, brosur, dan majalah. Sedangkan elektronik itu mencakup radio, internet, dan televisi. Baik, terima kasih Tia. Dan hari ini kita mencoba membahas terkait soal mengenal berita, fakta, atau opini. Pembahasan ini menjadi sangat penting karena hari ini berita bohong itu hampir boleh dikata sulit untuk kita filter apakah informasi ini sesuai dengan fakta atau sekedar menjadi opini. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita mencoba menjelaskan, bahkan membedakan mana berita fakta dan mana berita opini. Sebagai awal pertemuan kita kali ini bahwa berita bohong atau hoax itu semakin banyak ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Media sosial dan grup perpesanan WhatsApp ini yang menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan informasi, baik itu informasi salah ataupun informasi yang sesat. Kemudian apa yang terjadi kemudian adalah kebenaran juga tidak terlepas dari yang namanya fakta atau opini. Meski banyak orang sering menyandingkan bahwa sebenarnya keduanya ini memiliki pengertian yang berbeda. Namun tak jarang opini juga dimanfaatkan oleh para pembuat berita atau para pembuat pesan itu menjadi pesan hoax untuk menjebak sasarannya. Intinya adalah bagaimana melahirkan sebuah
kesimpulan dalam pemberian pesan kepada penerima pesan. Selanjutnya, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengetahui cara membedakan mana fakta dan mana opini. Berdasarkan pengertian, fakta itu adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah pendapat seseorang yang belum tentu bisa dibuktikan. Bahkan banyak pendapat atau bahkan pendapat pribadi tersebut itu juga dapat benar, bahkan juga dapat salah. Tergantung ini informasi bersumber dari mana. Secara pengertian fakta dan opini menurut para ahli, ini kita bisa lihat secara bersama-sama bahwa fakta itu adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi menurut Suyono. Kemudian fakta adalah sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh setiap orang. Kemudian menurut Semi, berita adalah fakta yang disampaikan kepada orang lain. Kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Nur Hadi yang mengatakan bahwa fakta adalah informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan yang bersifat nyata. Itu fakta. Fakta juga adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Itu kalau dalam kamus atau DI. Sementara opini itu seperti apa? Kalau opini itu juga kita sering sebut sebagai pendapat atau argumen. Opini atau pendapat merupakan suatu sikap pikiran seseorang terhadap suatu persoalan. Jadi dia semacam memberikan informasi yang bisa dikatakan bahwa ini benar, bisa juga dikatakan bahwa ini tidak benar. Makanya menurut Burhadi, opini itu adalah pendapat yang mengungkapkan sesuatu secara subjektif berdasarkan pemikiran pribadi. Kebenarannya kadang tidak dapat dibuktikan. Ini kan seringkali kita temukan ini di banyak tempat. Banyak orang yang berargumen seakan-akan bahwa sesuatu itu benar adanya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa opini artinya pendapat atau pandangan tentang sesuatu. Karena itu opini ini kadang kita sebut sebagai sesuatu hal yang subjektif, karena pandangan atau penilaian seseorang dengan yang lainnya selalu mengalami perbedaan. Jadi kendati faktanya sama, namun ketika orang beropini antara orang yang satu dan yang lainnya memperlihatkan adanya perbedaan. Jadi kadang opini juga itu sesungguhnya memberikan informasi yang fakta, tetapi ketika informasi ini dikeluarkan oleh orang yang berbeda, tentu akan mengalami pemanahan yang berbeda. Itu opini. Selanjutnya, jadi sementara ini kita bisa simpulkan bahwa fakta itu mencerminkan kondisi sebenarnya dari apa yang dilihat dan apa yang dilihat serta disertai dengan ukuran. Ada ukurannya kalau fakta. Sementara kalau ini hanya menggambarkan sesuatu yang berdasarkan pengamatan indera. Jadi sesuatu yang dilihat oleh mata kemudian itu diartikulasi melalui narasi-narasi yang belum tentu kebenarannya. Makanya penting untuk kita semua memahami apa sih macam-macam dan ciri-ciri fakta dan opini tersebut. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa macam-macam fakta itu yang pertama fakta tentang benda. Kalau kita ambil contoh rumah sakit Mifta merupakan milik swasta, ini fakta atau opini? Ini fakta, karena ini terkait soal pemiliknya.
Kemudian fakta tentang peristiwa. Contoh, badai tsunami terjadi di Aceh. Ini fakta atau opini? Fakta, karena betul-betul kejadiannya itu ada di Aceh. Kemudian fakta tentang keadaan. Contoh, akibat gempa bumi dan tsunami, Kota Palu porak-poranda. Ini fakta atau opini? Fakta, karena Kota Palu juga mengalami gempa, tsunami dan gempa bumi. Kemudian fakta tentang jumlah. Jadi yang terkait dengan jumlah itu adalah sesuatu fakta. Contohnya, jajaran Polres Korma berhasil menangkap komplotan perampok beserta barang bukti berupa laptop 10 unit. Ini fakta atau opini? Fakta. Karena menunjukkan barang bukti, ada jumlahnya di situ. Nah, kemudian dan seterusnya. Kemudian kalau macam-macam opini ini biasanya disertai oleh argumen atau alasan-alasan tertentu yang mendukung lahirnya opini tersebut. Kata-kata seperti yang sering kita dengarkan itu adalah seperti kata seharusnya, seperti kata seandainya, seperti kata sebaiknya, mungkin saja, menurut saya, sebab penyebabnya, siapa lagi, dan ada pujian di situ. Ada kata pujian di situ yang menggambarkan sesuatu. Itu adalah opini. Contohnya adalah, kita ambil contoh, seandainya saja sekolah di negeri ini dibuat serba gratis, pasti pendidikan menjadi lebih maju. Ini fakta atau opini? Opini. Karena apa? Karena menggunakan kata seandainya. Ada kata seandainya di situ. Andai pun tidak ada kata seandainya, kalau sekolah gratis di negeri ini dibuat serba gratis, jika sekolah di negeri ini dibuat serba gratis, pasti pendidikan menjadi lebih maju. Itu juga opini, karena ada kata jika. Jika itu menggambarkan sesuatu yang bisa saja ya, bisa saja tidak. Kemudian contoh kedua adalah, siapa lagi yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar ini? Ini adalah opini. Karena ada kata sebesar. Sebesar itu tidak menggambarkan angka pasti, hitungan pasti, tidak. Kemudian yang terakhir adalah, sekali lagi produk ini memang cukup bagus, selain harga yang ringan juga menawarkan perlindungan yang cukup lengkap. Ini adalah opini. Karena ada kata apa? Ada kata apa di situ? Karena ada kata selain harga yang ringan. Apakah dengan harga yang ringan ini produk ini cukup baik atau tidak? Ataukah apakah kalau harganya mahal itu produk tidak baik atau tidak? Nah, itu adalah opini. Nah, kemudian dari segi kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung pada data pendukung atau konteksnya. Kalau datanya kuat, biasanya itu menjadi sebuah pemberitaan yang fakta. Tapi kalau datanya kurang itu bisa menjadi sebuah opini. Kemudian dari segi pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. Kemudian terakhir dari segi penerapan opini cenderung deduktif. Ada tidak dari kalian bisa memberikan contoh yang mana narasi fakta, yang mana narasi opini? Coba satu orang. Ada? Ya, silakan. Narasi opini. Ya. Jika harga kenaikan BBM naik, maka akan muncul dampak kenaikan bahan-bahan pokok lainnya. Bahan pokok lainnya. Itu fakta atau opini? Itu opini, Pak. Kenapa bisa dikatakan opini? Karena di kata kalimat awalnya itu terdapat kata jika. Jika Apabila berita suatu berita yang tidak objektif dan netral itu bisa dikategorikan termasuk opini. Termasuk opini. Berarti bisa ya, bisa tidak. Artinya itu sesuatu yang fakta, tetapi dia bisa menjadi sebuah opini. Yang lain, coba yang lain, perempuan satu orang. Silakan.
menurut saya bekerja di rumah lebih efisien daripada bekerja di kantor. Itu apa itu? Jenis apa? Jenis opini. Kenapa dia disebut opini? Karena pemikirannya pribadi, Pak. Karena pemikiran pribadi tergantung dari yang kita inginkan. Kamu bisa kasih contoh terkait soal narasi opini dengan narasi fakta. Yang mana kategori kalimat opini, yang mana kategori kalimat fakta. Jadi kalau yang disampaikan tadi kedua temannya itu adalah contoh narasi opini. Karena itu bisa saja itu fakta, tetapi itu bisa menjadi opini, itu bergantung pada kepentingan tertentunya. Jadi kalau misalnya merasakan bahwa lebih enak bekerja di rumah ketimbang di kantor, itu itu adalah bagian dari statement opini. Karena menggiring kita pada pada kepentingan tertentu. Ada yang bisa lagi tambahkan satu contoh terkait soal narasi opini dan fakta? Siapa? Ayo. Yang di belakang. Ya, silakan. Kalau berita konten biasanya punya hasil survei menyatakan bahwa beberapa siswa kesulitan mengikuti pembelajaran masyarakat. Itu apa itu? Menyatakan juga hasil survei. Menyatakan hasil survei. Itu bisa jadi itu bisa jadi opini juga ya? Iya. Bisa jadi opini. Kenapa dia bisa jadi opini? Karena dia tidak objektif dan tidak netral. Tidak netral dari segi itu. Tetapi dia juga bisa menjadi fakta karena ada data di situ. Nah, sisa tergantung data itu apakah betul-betul valid atau tidak. Ini saya coba tampilkan contoh yang paling sederhana. Sederhananya kalau dalam misal fakta ya, ruang kelas belajar berukuran 3x8. Ini fakta karena kita melihat ukurannya, dia terukur. Nah, tapi kalau dia digiring pada narasi opini, maka kalimatnya seperti ruang kelas belajar sangat luas. Ini opini, karena tidak jelas ukuran luasnya itu mana. Sama halnya Messi berambut pirang, itu fakta, karena memang Messi berambut pirang. Kemudian kalau narasi opininya, Messi itu ganteng, karena ini adalah terkait soal selera. Bisa ya, bisa tidak. Meskipun itu orang menganggap bahwa itu fakta, tetapi bisa menjadi opini ketika lagi-lagi bergantung pada kondisi tertentu. Seperti itu. Olehnya itu, perbedaan paling mencolok dari fakta dan opini itu bisa dilihat dari aspek yang dilihat antara fakta dan opini. Pertama itu dari segi isi. Dari segi isi, kemudian dari segi kebenaran, dari segi pengungkapan, dari segi penalaran. Nah, kalau fakta dari segi isi itu sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau opini sesuai atau tidak sesuai kenyataan tergantung pada kepentingan tertentu. Kemudian kalau fakta, kebenaran fakta itu benar sesuai dengan karena sesuai kenyataan. Tapi kalau opini dapat benar dapat salah tergantung data, pendukung dan konteksnya apa. Kalau dari segi pengungkapan, fakta itu cenderung deskriptif dan apa adanya. Kalau dari segi pengungkapan, tapi kalau opini cenderung argumentatif. Nah, begitu pula dari segi penalaran, fakta itu cenderung deduktif, sementara opini itu cenderung deduktif. Jadi apa sih manfaat keduanya? Kenapa kemudian ini sangat penting bagi kita untuk ketahui? Karena manfaat keduanya ini adalah
bagi pendengar atau pembaca berita, fakta itu berguna untuk melengkapi informasi dan menambah pemahaman atau konsep tertentu. Jadi ini manfaatnya. Manfaatnya itu adalah dia menambah pemahaman kita, menambah informasi bagi pembacaan. Kalau opini, manfaatnya opini adalah bagi pendengar atau pembaca, opini membantu memahami sesuatu yang diutarakan dalam berita ataupun laporan. Nah, di sini saya tampilkan contoh. Yang ini juga menjadi bagian dari latihan kita dalam pertemuan kita kali ini. Apakah ini kategori berita opini atau menjadi berita fakta kemudian beri tanggapannya. Undangan kunjungan ke IKN kepada para influencer dan relawan yang banyak di antara mereka diyakini merupakan buzzer pro pemerintah, semakin menguatkan citra Jokowi sebagai presiden yang sangat mengandalkan efek media sosial untuk ngerek atau mempertahankan popularitas ketimbang memperhatikan masukan dari media atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Bahkan tidak jarang pada buzzer Jokowi, para buzzer Jokowi berseberangan atau bahkan menyerang wartawan, individu atau kelompok yang mengkritik kebijakan Jokowi atau pemerintahannya. Dewan Pers bahkan sempat menyebut kehadiran para buzzer membahayakan kebebasan pers karena sering terjadi kasus doxing atau menyebarkan informasi pribadi wartawan. Ini opini atau fakta? Opini. Kenapa dia disebut opini? Silakan. Jadi berita tersebut masuk kategori opini dikarenakan pertama, berita tersebut tidak dapat diuji secara objektif dan tergantung pada pandangan individu yang berbeda, Pak. Begitu. Yang lainnya ada? Ya, silakan. Kita tahu ini Pak karena sebagian besar isinya itu mencakup beberapa opini dari beberapa informasi yang dikutip, tapi isinya juga itu tidak dapat dibuktikan. Begitu. Jadi ini adalah kategori berita opini. Itu dia. Nah, ini masuk kategori fakta atau opini? Fakta. Fakta atau opini? Fakta. Ini fakta. Kenapa dikatakan fakta? Karena dilengkapi dengan data-data yang valid. Karena dilengkapi data-data yang valid. Yang mana datanya situ? Di tempat lahirnya sama di tahun sama. Tempat lahir dan tahun kelahiran. Itu adalah berita fakta. Terus ini masuk kategori berita fakta atau opini? Fakta. Kenapa disebut fakta? Karena ada bukti. Karena disertai dengan barang bukti, yaitu Potongan CCTV. bukti. Ini pasti kalian pernah menyimak ini berita, tahu? Iya Pak. Apalagi kalau yang sering buka-buka Instagram begini. Baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan di pertemuan yang berapa? Kelima. Karena hari ini adalah pertemuan keempat kita. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu di lain kesempatan di pertemuan kelima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah penjelasan dan cuplikan video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang kami ampu, yaitu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Abid, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.